Ya, assalamualaikum Pisces, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya reading-kan untuk kalian Pisces ini tentang hubungan asmara ya, yang saya tarik energinya Pisces sendiri. Dan di sini akan saya reading-kan tentang kegelisahan Pisces itu apa, dan nanti akan terjawab seperti apa gitu ya. Kegelisahan akan terjawab gitu ya. Jadi itu nanti yang akan saya readingkan. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya gitu ya. Kalau di sini kan banyak energi yang ketarik gitu, jadi nggak semua resonate ya. Ada yang resonate, ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke, langsung kita readingkan aja ini di hubungan asmara dulu ya, di Piscesnya gitu ya. Di Piscesnya dalam hubungan di sini kegelisahannya tentang let go of control issues ya, tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam hubungan asmara kalian ya. Di hubungan asmara kalian ini banyak sekali permasalahan ya, gitu. Entah ini permasalahan di hubungan asmara kalian, atau permasalahan di dianya, atau di Piscesnya, atau permasalahan mungkin dari pihak keluarga masing-masing gitu ya. Namanya permasalahan itu pemicunya banyak sekali gitu ya. Itu disesuaikan aja di sini tentang permasalahan gitu ya. Itu dan di sini untuk si Piscesnya di energinya ke dianya ini, kegelisahannya ini tentang permasalahan tersebut gitu ya. Permasalahan ini bisa diselesaikan atau enggak sih gitu ya. Itu dan saat ini lagi dalam taraf penyelesaian masalah. Dan di sini ada past life relationship yang mana ini dengan seseorang yang ada di masa lalu gitu ya, yang ada di masa lalunya Pisces gitu di sini. Atau mungkin ini masalah-masalah ini tertunda dengan orang tertunda karena permasalahan ini sudah lama ya, sudah lama di energinya Pisces di hubungan dengan dianya, dan ini dengan orang masa lalu otomatis ya. Akan tetapi di sini kayak si Piscesnya ini masih gelisah nih karena belum ada penyelesaiannya ya gitu. Seperti istilahnya mungkin hubungan sudah ya on off mungkin gitu ya. Itu akan tetapi masalahnya masih ada di sini gitu, tentang permasalahan masa lalu gitu. Istilahnya di sini untuk kegelisahan si Pisces ini karena hubungan saat ini masih meskipun on off ya, tapi kan otomatis masih ada komunikasi gitu ya, tapi nggak intens seperti dulu gitu. Istilahnya gimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah lalu dengan orang masa lalu gitu ya. Seperti itu sih, itu kegelisahan Pisces di situ. Itu ya. Dan di sini orang ini ya, orang masa lalu ini adalah true love-nya Pisces gitu. Kalau saya lihatnya ya. Ini si Pisces ini tulus mencintai dia gitu ya. Ada ketulusan cinta atau kesejatian cinta di sini ya. Itu si Pisces tulus mencintai dia, atau mungkin si dianya yang mencintai Pisces dengan tulus gitu. Yang pasti di antara kalian ini ada ketulusan cinta di hubungannya. Di hubungan ini true love ini otomatis kan ada, hubungan ini adalah hubungan tulus gitu ya. Hubungan tulus gimana maksudnya? Maksudnya gini, istilahnya di hubungan kalian ini sama-sama memberikan energi ketulusan gitu ya, ketulusan cinta otomatis kan ya. Cuman di sini circle-nya sering saya katakan itu ya, circle-nya di true love ini, kesejatian cinta atau ketulusan cinta ini banyak sekali pengorbanan, rasa sakit dan permasalahan gitu. Jadi otomatis di sini permasalahannya masih ada di hubungan kalian ya. Itu
Dan di sini otomatis rasa cintanya juga masih ada, masih tersisa gitu ya, masih tersisa ketulusan cinta itu gitu untuk ke dianya gitu ya, di diri Piscesnya gitu. Cuman memang permasalahan-permasalahan ini masih belum selesai gitulah ya, itu energinya, kegelisahan si Piscesnya tuh di situ gitu. Itu sih. Akan tetapi jangan khawatir ya, kalau saya lihatnya di sini, karena di hubungan ini nantinya akan ada hubungan yang aman nyaman lagi gitu ya, dengan easy for you to love di situ gitu. Jadi istilahnya kedepannya kalau permasalahan ini benar-benar sudah tuntas, sudah bisa terselesaikan semua, otomatis ada rasa aman nyaman di energinya Pisces sendiri, atau di hubungan asmara mungkin kembali membaik gitu ya, memberikan energi aman nyaman juga gitu ya. Itu karena di hubungan ini karena ada energi true love, ada energi ketulusan cinta, kesejatian cinta. Jadi kayak Pisces ini menarik energinya dia dengan ketulusan itu gitu ya, dan dia tahu itu, dia juga tulus mencintai si Pisces, cuman memang kendalanya tentang permasalahan itu gitu ya. Dan di sini kalau saya lihatnya entah si Pisces duluan yang akan memberikan rasa aman nyaman ini lagi dalam hubungan atau si dianya gitu. Jadi kalau saya lihatnya jawabannya ini nanti hubungan akan memberikan rasa aman nyaman lagi gitu. Saya lihatnya ya, karena di sini ada ketulusan cinta di hubungan kalian gitu sih. Itu cuman memang di sini permasalahannya belum terselesaikan itu ya, untuk saat ini kegelisahannya di situ. Itu sih. Kalau misalkan Pisces bisa kayak seperti permasalahan masa lalu, ya udah dilupakan aja gitu ya. Itu kayak seperti itu sudah menjadi permasalahan di masa lalu, ya udah hilangkan aja dari energinya Pisces gitu. Maka Piscesnya dengan energi seperti itu kayak mengikhlaskan orang masa lalu dengan permasalahan dengan Pisces di masa lalu, sudah bisa lupa dari situ energinya. Maka justru dengan cara seperti itu otomatis kan si Pisces bisa move on dari orang masa lalu gitu ya, dengan segala permasalahannya. Maka akan datang seseorang yang memberikan energi tulus, benar-benar tulus untuk ke Piscesnya, dan memberikan energi rasa aman nyaman di energinya Pisces gitu ya. Itu sih kayak seperti jawabannya itu, dulu ada permasalahan dengan orang masa lalu, bukan dengan true love yang baru gitu ya, itu dengan orang masa lalu gitu. Ya itu kayak seperti dibelah dua gitu ya, kayak gimana ya caranya menjelaskan di sini. Nyari kata-kata agak susah sebentar. Di sini kayak seperti kalau si Piscesnya bisa move on dengan orang masa lalu dengan segala permasalahannya, maka si Pisces akan kedatangan ya, atau akan ada hubungan dengan seseorang yang benar-benar tulus ke Pisces gitu ya, nggak istilahnya benar-benar memberikan rasa aman nyaman itu dengan ketulusan, dengan kesejatian cinta gitu ya, nggak ada energi yang permasalahannya yang terlalu rumit, terlalu nggak bisa diselesaikan gitu ya. Namanya hubungan pasti ada permasalahan, tetapi mungkin yang akan datang ini adalah seseorang yang memang benar-benar tulus mencintai si Piscesnya dengan apa adanya Pisces gitu ya. Nggak memanfaatkan, nggak memanipulasi mungkin gitu ya. Itu yang pasti di sini lebih ke ada permasalahan tetapi nggak seberat dengan orang masa lalu gitu ya. Itu bisa diartikan seperti itu. Itu sih, jadi kayak istilahnya jawaban di sini ini akan didatangkan seseorang yang benar-benar tulus mencintai Pisces dengan energi permasalahan yang nggak terlalu berat gitu ya. Itu, dan memberikan rasa aman nyaman ke hubungan dengan Pisces gitu ya. Itu karena di sini kalau saya lihatnya
ada Pisces yang bisa move on dari orang masa lalu gitu. Itu ya, dan dengan segala permasalahan di masa lalu, dan otomatis kan mungkin di masa lalu Pisces banyak pengorbanan juga gitu dengan orang masa lalu ini. Maka kayak jawaban dari Tuhan itu memberikan seseorang yang benar-benar tulus ke Pisces, mencintai Pisces dengan apa adanya Pisces, nggak memberikan energi manipulatif atau nggak memberikan permasalahan yang terlalu berat gitu ya. Itu, dan justru memberikan rasa aman nyaman di hubungan Pisces yang baru ini gitu. Atau mungkin otomatis kan dengan energi seperti itu Pisces bisa move on dari orang masa lalu, kemudian datang orang yang memberikan ketulusan, tulus, benar-benar tulus, maka energinya Pisces merasa nyaman di sini gitu ya. Itu sih kalau saya lihatnya seperti itu ya. Kegelisahannya ada di permasalahan di sini di hubungan kalian, dan jawabannya akan ada seseorang yang benar-benar memberikan hubungan yang aman nyaman gitu ya. Itu sih. Kalau misalkan di sini ya orang masa lalu ini kembali ke Pisces lagi misalkan, ini otomatis dia akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah lama ada di kalian gitu ya. Itu, dan pada akhirnya dia akan memberikan rasa aman nyaman lagi, bisa juga seperti itu ya. Karena di sini hubungan kalian masih true love, masih tulus, sama-sama tulus gitu ya. Dan dia ngelihat juga si Piscesnya ini orang yang tulus mencintai dia gitu sih. Itu ya, ini tergantung energi kalian ini tentang permasalahan ini ya. Ini dengan orang masa lalu ini akan kembali lagi ke dalam hubungan, menyelesaikan permasalahan, dan mendapatkan hasil yang baik dengan penyelesaian tersebut gitu. Atau mungkin si Piscesnya ini move on dari orang masa lalu, kemudian datang orang yang baru yang benar-benar tulus memberikan rasa aman nyaman dalam hubungan gitu ya. Itu sih, setelah Piscesnya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di hubungan gitu ya. Itu sih jawabannya ya. Untuk kegelisahan Pisces ini ada permasalahan di hubungan, terutama dengan orang masa lalu, atau permasalahan sudah ada di masa lalu gitu ya. Itu, dan ingin menyelesaikan permasalahan masihan gitu. Dan di sini jawabannya akan ada rasa aman nyaman, otomatis bisa terselesaikan permasalahan ini kalau saya lihatnya. Kalau dengan orang masa lalu hubungannya masihan ya. Itu sih jawabannya seperti itu di hubungan asmara ya. Dan kemudian di sini di segi yang lain bisa aja untuk hubungan asmara masih bisa masuk di sini ya. Itu kalau misalkan nggak tentang hubungan asmara ya, ini tentang segi yang lain ya, segi karir, bisnis, usaha, keuangan, atau hubungan sosial yang lain gitu. Itu sih kekhawatiran si Pisces ini tentang komunikasi. Di sini ada King of Swords ya. Itu Pisces ini sebenarnya kan orang yang pintar berkomunikasi, di sini cerdas juga gitu ya. Itu akan tetapi justru di sini yang kayak seperti gelisah di sini di komunikasi ini gitu. Kenapa gitu ya? Karena kalau di hubungan asmara ya ini kan ada permasalahan. Cuman mungkin si Piscesnya yang gimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Komunikasinya harus seperti apa, karena ini hubungan dengan orang masa lalu, kemudian permasalahannya juga permasalahan masa lalu gitu. Mungkin yang digelisahkan di Piscesnya tentang hal itu gitu ya, tentang komunikasi itu. Untuk membuka komunikasi lagi mungkin gitu ya. Itu ada kecenderungan untuk gelisah di gimana caranya untuk berkomunikasi dengan dianya gitu ya. Itu, atau membuka komunikasi dengan dianya itu seperti apa gitu. Itu sih kalau di hubungan asmara. Kalau di segi yang lain ya otomatis di sini kegelisahannya ya tentang komunikasi ini. Gimana caranya untuk mendapatkan kontrak atau perjanjian di sini, karena ada Two of Cups ya. Gimana caranya untuk mendapatkan kontrak atau perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain di segi yang lain selain hubungan asmara mungkin ya, seperti itu, agar bisa memberikan keuntungan
satu sama lain gitu, yang seimbang gitu ya, itu di karir keuangan gitu. Kalau di sini untuk segi apapun itu kalian sesuaikan aja ya, itu kegelisahan Pisces di komunikasi di sini. Ya, meskipun pinter berkomunikasi di sini ya Pisces, kalau saya lihatnya dengan King of Swords ya, itu mungkin membutuhkan kepintaran itu lagi diasah gitu ya, diasah lebih tajam gitu. Itu sih ya, itu makanya di sini komunikasi ini harus mungkin mencari cara yang lain kali ya untuk si Pisces ya, mencari cara yang lain, gimana cara untuk berkomunikasi lagi, membuka komunikasi lagi agar mendapatkan hubungan yang seimbang gitu ya. Itu sih kegelisahannya ada di komunikasi kalau di sini. Dan di sini ada King of Wands ya. Itu mungkin komunikasi itu yang tujuan untuk si Pisces bisa merealisasikan ya. Kalau komunikasinya baik, otomatis apapun tentang rencana, planning atau strateginya si Pisces ke depannya akan bisa terrealisasi di sini dengan King of Wands ya. Itu mungkin menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut bisa terselesaikan, bisa juga seperti itu dengan komunikasi di sini. Itu intinya komunikasi ya. Itu. Dan kalau bisa berkomunikasi dengan baik, mungkin membuka komunikasi duluan gitu untuk ke Piscesnya di segi apapun itu gitu ya, maka Piscesnya akan bisa, planningnya akan bisa terrealisasi di sini, permasalahannya akan bisa terselesaikan dengan baik gitu ya. Itu. Dan di sini ada Six of Pentacles yang mana di sini kalau di karir keuangan, bisnis usaha ya, otomatis Piscesnya akan mendapatkan apa yang Pisces inginkan di sini. Ya, itu. Dan di sini ada Two of Cups ya, otomatis akan mendapatkan kontrak atau perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain ya. Itu. Jadi kontrak perjanjian ini akan diterima Pisces dengan cara berkomunikasi yang benar-benar dibutuhkan harus seperti apa gitu ya. Itu, dan Pisces menerima itu ya. Bisa menerima dan memberi kontrak perjanjian itu yang saling menguntungkan satu sama lain gitu. Itu sih seimbang gitu ya. Itu kalau misalkan di hubungan asmara ya otomatis dengan komunikasi berjalan baik, otomatis hubungan yang kalian ini sama-sama saling cinta, saling sayang di sini dengan Two of Cups ya, itu akan kembali membaik ya. Itu akan mendapatkan hubungan yang membaik lagi gitu ya. Itu akan ya mendapatkan hubungan yang saling cinta satu sama lain lagi gitu ya. Itu. Atau mungkin ini kalian akan dengan entah ini dengan orang dengan orang masa lalu ini kalian bisa menikah, atau mungkin dengan orang yang baru yang memberikan hubungan nyaman ini kalian bisa menikah gitu ya. Itu sih karena kalian mendapatkan hubungan yang sama-sama saling cinta, saling sayang gitu. Itu sih. Dan ini mungkin jodoh kalian ya, seperti itu didatangkan ke Piscesnya gitu sih. Itu. Dan kalau misalkan belum nyampe ke pernikahan ya mungkin di sini kalian sama-sama saling memberikan komitmen dalam hubungan asmara atau dalam segi yang lainnya. Itu kalian benar-benar ada komitmen di situ dan mendapatkan komitmen yang seimbang pula gitu ya. Itu sih. Ya, dan kemudian di sini ada Queen of Pentacles yang mana otomatis dengan proses seperti itu komunikasi berjalan baik ya, bisa merealisasikan apa yang diinginkan Pisces ya, bisa memberi dan menerima hubungan yang seimbang, yang saling sayang, cinta satu sama lain ya. Itu otomatis ada Queen of Pentacles, ada keberlimpahan, pemasukan keuangan yang melimpah, yang lebih tinggi, mungkin peningkatan dari bisnis usaha atau karir keuangan kalian gitu ya. Itu. Atau mungkin di istilahnya di hubungan asmara juga kalian bisa sebagai pasangan dia gitu ya. Queen itu kan pasangan raja gitu kan ya. Itu entah ini
feminin atau maskulin ya, itu bisa juga ya. Itu otomatis dengan energi yang seperti itu memperbaiki hubungan atau memberikan hubungan yang saling cinta, saling sayang gitu. Otomatis kalian bisa sebagai pendamping dianya gitu ya, yang dicintai dia, disayangi dia kan gitu ya. Seperti itu sih. Karena dia juga ngelihat untuk si Piscesnya ini orang yang setia ya, dari karir keuangan juga mapan ya, menjadi Queen ya, Queen of Pentacle gitu, dan suka berbagi kebahagiaan, berbagi apapun itu gitu ya. Itu mungkin banyak bersedekah mungkin untuk si Piscesnya gitu, maka jalannya dipermudah gitu ya untuk mendapatkan apa yang Pisces inginkan gitu, dari keuangan atau dari hubungan gitu ya. Atau mungkin di permasalahan kalian di hubungan asmara dulu Piscesnya banyak pengorbanan di situ, kemudian untuk ke depannya dengan jalan seperti itu mempermudah Piscesnya mendapatkan hubungan yang seimbang gitu ya, yang saling cinta satu sama lain dan menambah keberlimpahan, justru menambah keberlimpahan di karir keuangan bisnis usaha si Piscesnya, bisa juga seperti itu ya. Itu maka di sini benar-benar ada apa ya? Ada peningkatan yang drastis untuk si Piscesnya di sini gitu ya. Itu yang tadinya ada permasalahan, pada akhirnya seperti itu jawabannya gitu ya. Jawabannya bagus kok ya. Di karir keuangan, bisnis usaha atau segi yang lain ini ada peningkatan, ada keberlimpahan ya, ada hubungan yang saling cinta satu sama lain dan menjadi pasangan bisa juga ya. Itu menjadi suami istri, menjadi jodoh Pisces bisa juga. Karena kebaikan-kebaikan Pisces mungkin ya, ketulusan Pisces juga gitu. Itu dan di sini istilahnya atau mungkin ada yang menikah juga ya di tahun ini, karena di sini ada the wheel of the year ya. Ini ada keberuntungan di perputaran roda kehidupan dalam 1 tahun ini ke depan. Otomatis kan tahun 2022 ini adalah keberuntungan untuk Piscesnya di sini ya. Waktu keberuntungan untuk Pisces ya, di segi pentakel, segi karir keuangan, bisnis usaha atau yang lainnya, dan di segi cupnya, di segi kebahagiaan ya, mungkin ada yang mendapatkan pasangan atau bertemu jodoh di tahun ini, menikah di tahun ini, bisa juga seperti itu ya. Atau mungkin ada yang berkomitmen menikah di tahun ini gitu, bisa juga seperti itu. Dan saling sayang, saling cinta ya, perasaan banyak kebahagiaan di sini. Dan kemudian pemikiran juga nggak overthinking karena sudah bisa menyelesaikan permasalahan, bisa juga seperti itu. Dan di sini planning yang benar-benar ingin direalisasikan si Pisces bisa terrealisasi ya, karena roda perputaran di tahun 2022 ini ada di energinya Pisces, ada di kehidupan Pisces gitu ya. Itu maka King of Wands ini, apapun rencana Pisces bisa terrealisasi di tahun ini gitu ya. Itu sih. Dan ini fokusnya di komunikasi ya. Itu intinya di tahun ini 2022 ini benar-benar membutuhkan komunikasi yang lebih jitu, yang lebih cerdas, yang lebih mengasah otak gitu ya. Karena Piscesnya di sini sudah menjadi King of Swords sebenarnya gitu. Cuman gelisahnya justru di situ juga gitu ya. Itu makanya mungkin lebih ke mencari jalan keluarnya dengan cara yang berbeda, berpikir yang berbeda, mengasah otak lebih tajam gitu. Di tahun ini untuk segala pencapaian di sini gitu ya. Itu baik di hubungan asmara atau di segi yang lain nih kalau saya lihatnya. Itu sih. Ya, atau mungkin ini karena si Piscesnya di masa lalu banyak pengorbanan, banyak bersedekah mungkin ya, dan tahun ini ada keberuntungan ini ya karena Piscesnya
apa yang ditanam dulu dengan banyak bersedekah, banyak memberi, ya, banyak berkorban, maka tahun ini dikembalikan Tuhan ke Pisces gitu ya. Lebih hubungan lebih bagus, ada jodoh, ada pernikahan ya, ada peningkatan segi bisnis, usaha, karir, keuangan gitu. Ada keberlimpahan gitu kan ya. Itu dengan cara seperti itu. Kalau misalkan kalian belum mencapai itu, ya mungkin banyak-banyak bersedekah dulu gitu ya, agar ke depannya akan mendapatkan hasil yang banyak keberuntungan di sini gitu. Bisa juga seperti itu ya. Gitu. Kalau kalian sudah berada di posisi ini ya memang keberuntungan ada di kalian Pisces di tahun ini gitu ya. Itu cuma ini kegelisahan di kalian ini tentang permasalahan dan komunikasi gitu. Itu ya, jawabannya seperti itu. Kemudian di sini ada saran solusi, ada divine healing ya. Kalau kalian masih ngerasa sakit dengan orang masa lalu yang ada banyak permasalahan gitu ya, mungkin kalian waktunya saat ini masih healing dulu ya. Itu sembuhkan dulu dengan benar-benar sembuh gitu ya. Itu untuk saat ini berusaha untuk move on dulu gitu. Karena di sini nantinya akan mendapatkan sinar ya, mendapatkan sinar atau jalan keluarnya setelah kalian bisa move on, bisa sembuh, ada jalan keluarnya dari apa yang kalian ingin lakukan ke depan gitu ya. Mungkin kalau ada yang menginginkan mendapatkan jodoh ya akan diketemukan jodoh gitu. Itu sih untuk yang masih healing dulu dengan kesembuhan sempurna gitu ya. Itu. Jangan khawatir karena Tuhan juga maha adil ya, memberikan keberuntungan di sini. Kalau memang si dia ini jodoh si Pisces ya akan dipertemukan lagi dengan energi lebih baik ke depan gitu ya, entah dengan orang masa lalu atau dengan orang yang baru yang tulus mencintai Pisces gitu ya. Itu sih, nggak usah khawatir gitu. Sembuhkan dulu aja gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada sacred self. Pisces itu kan orangnya nggak neko-neko gitu ya, orangnya apa adanya gitu. Dan di sini sacred self itu kan diri yang suci, jadi ya apa adanya Piscesnya. Sebenarnya Pisces ini orang yang tulus, benar-benar baik gitu ya. Cuman dari kebaikan itu sering dimanfaatkan orang lain itu. Tapi kan di diri Pisces ini benar-benar ada kesucian, ada benar-benar kebaikan, ketulusan gitu ya. Itu pertahankan aja dengan energi yang ada di kalian gitu ya. Itu sih nggak usah neko-neko gitu ya. Itu jadi Pisces yang apa adanya gitu ya, dengan kebaikannya gitu. Maka di sini akan di ritme kehidupan akan banyak kebahagiaan dengan energi seperti itu. Dan di sini ada open communication yang mana ini karena ini saran solusi, mungkin si Piscesnya yang diharapkan untuk membuka komunikasi ke dia lagi untuk menyelesaikan permasalahan apapun itu ya. Itu mungkin seperti itu ya, membuka komunikasi gitu. Kalau si Pisces bisa membuka komunikasi dengan baik, dengan cinta, dengan kebaikan, maka akan mendapatkan komunikasi balik juga gitu ya, komunikasi yang seimbang gitu ya, hubungan yang baik juga gitu, hubungan asmara yang saling seimbang lah ya, saling memberi dan menerima, seimbang di hubungan yang lainnya juga ya, di segi apapun itu gitu. Itu membuka diharapkan untuk lebih membuka komunikasi gitu. Dan tadi juga kegelisahan di Pisces kan fokus di komunikasi ya. Jadi mungkin dengan komunikasi dengan cinta, dengan lebih baik kali ya, ini yang dibutuhkan gitu. Itu sih, maka kalian akan mendapatkan komunikasi yang penuh dengan kebaikan, dengan cinta pula gitu kan ya. Itu. Dan kemudian di sini ada care and compassion. Perhatian dan kasih sayang di sini. Ini untuk si Pisces yang sebenarnya ini penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih sayang, itu energinya sacred self-nya Pisces gitu ya. Energi yang ada di diri Pisces itu ya memang care and compassion ini gitu.
ya, berbagi perhatian dan kasih sayang itu nomor satu untuk si Pisces. Kadang Pisces itu nggak melihat dirinya itu sengsara atau enggak gitu ya, itu kayak seperti enggak terlalu difikirkan Pisces. Yang penting Pisces memberikan perhatian dan kasih sayang ke orang lain, ke orang-orang tercinta gitu sih. Itu maka di sini diharapkan untuk si Pisces juga berlakulah adil dengan Pisces sendiri gitu ya. Kalau memang masih sakit ya healing dulu dengan kesembuhan sendiri. Berikan perhatian dan kasih sayang untuk diri sendiri dulu gitu ya. Itu kalau sudah bisa move on, nah baru Pisces bisa memberikan dari kebahagiaan diri sendiri, Pisces berikan kebahagiaan ke orang lain juga, perhatian kasih sayang juga ke orang lain. Ini saya kembalinya juga akan seperti itu juga kok ya. Itu yang pasti untuk Pisces jangan merubah ya, jangan merubah energi Pisces yang apa adanya, yang penuh cinta, sayang ya, perhatian gitu. Itu sih diharapkan seperti itu. Maka kalau memberikan energi cinta baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain, si Piscesnya akan mendapatkan energi itu juga ke Piscesnya ya, di bahagia dengan diri sendiri, dicintai oleh banyak orang-orang yang tercinta gitu ya, di sekitar Pisces gitu ya, banyak yang memberikan perhatian dan cinta ke Pisces kembali gitu kan ya. Itu karena energinya Pisces bagus gitu ya. Cuman orang-orang yang memanfaatkan itu yang istilahnya yang belum pembelajarannya belum seluas Piscesnya gitu ya. Itu karena energi memanfaatkan itu kan energi jelek ya, energi jelek gitu kan ya, secara keseluruhan gitu kan. Secara keseluruhan itu energi yang nggak bagus gitulah ya, memanfaatkan, memanipulasi gitu dari segi apapun ya. Itu istilahnya dia juga otomatis lagi dalam pembelajaran kan gitu kalau orang yang memanfaatkan gitu. Tapi kalau di Pisces ini kan justru posisinya berada yang dimanfaatkan, jadi justru kayak posisinya di atasnya dia gitu loh, di atasnya orang-orang yang memanfaatkan atau memanipulasi Piscesnya gitu sih. Karena Pisces orang yang bermanfaat untuk mereka gitu kan ya. Itu jadi istilahnya nggak usah kecil hati ya. Itu dengan kebaikan-kebaikan kalian ini justru akan lebih baik memberikan dampak yang baik ke Piscesnya juga kok ya. Itu sih kan Tuhan juga maha tahu, maha melihat gitu kan ya. Itu jadi nggak usah nggak usah mempedulikan orang-orang yang mungkin memberikan energi buruk ke Pisces gitulah ya. Itu biarkan saja gitulah ya. Itu kalau memang dia niatnya memanfaatkan ya biarin aja gitu ya, karena dia lagi berproses dalam kehidupan dianya gitu, belum nyampe ke spiritualitas Piscesnya yang lebih tinggi dari mereka kan gitu ya. Itu sih di sini diharapkan untuk Piscesnya tetap memberikan cinta aja dan memberikan kebaikan ya, memberikan apa adanya Pisces gitu ya, dengan perhatian, sayang, cinta ya. Itu maka tangan Tuhan akan membantu Piscesnya gitu ya. Itu sih biasanya ya Piscesnya dengan energi yang dimanfaatkan seperti itu, justru di saat Piscesnya banyak meminta atau memohon pertolongan gitu ya, justru banyak yang menolong, banyak yang membantu dari manapun arahnya gitu ya. Bukan dari orang yang memanfaatkan itu, bukan, tapi dari orang lain yang justru bisa membantu atau menolong si Pisces jika Pisces ada kesulitan gitulah ya. Itulah tangan-tangan Tuhan yang bekerja gitu kan ya, seperti itu sih. Jadi istilahnya kalau saya lihatnya lebih ke berbuat baik aja dengan apa adanya Pisces gitu ya. Itu. Oke, saya rasa cukup Pisces ya, kita
ketemu dengan video saya yang lain ya. Kuatkan spiritualitas kalian karena kalian sudah berada di atas dari mereka gitu ya. Itu jangan khawatir, ada Tuhan di atas kalian gitu ya. Itu misalkan kalian ada banyak kesulitan, pasti ada tangan yang membantu dengan cara Tuhan memberikan orang-orang yang menolong Pisces gitu ya. Itu kenapa ini nyampe ke sini lagi. Ya, oke, saya rasa cukup Pisces ya. Kita ketemu dengan video saya yang lain. Assalamualaikum, bye.